6,5 juta. Tahun lalu beras 3 juta ton diimpor. 80% kedelai, bahan baku tahu dan tempe juga diimpor. Gandum juga diimpor. 100%. Plus kita mengimpor 1 juta barrel minyak per hari. Bayangkan, impornya semua dalam bentuk dolar. Kalau dikalikan rupiah 15.000 dengan 16.000 kan jadi beda. Otomatis inflasinya akan naik. Oke, sampai sekarang pemerintah masih bisa nahan. Pertamina, BBM jangan dinaikkan ya. Masih bisa karena Pertamina punya pemerintah. Tapi lama-lama kan nggak bisa. Subsidi masih bisa beras, BLT beras 10 kilo gitu masih bisa. Tapi lama-lama kan anggarannya, budgetnya terbatas. Ditambah presiden baru punya agenda yang besar. Makan bergizi, makan siang bergizi, dan anggaran militer yang akan didua lipatkan itu buat Prabowo lebih penting daripada IKN. Kalau semua jalan ya hang gitu. Oke, dan itu kita lihat trennya turun terus, ya trennya rupiah turun terus. Kalau di zaman Pak SBY masih naik turun gitu. Mas Yopi tahu tuh, waktu komoditi boom rupiah menguat. Zaman Jokowi mau komoditi boom, mau ekspor nikel, ekspor batu bara, ekspor segala macam, nggak ngefek ke rupiah. Ya karena apa? Karena smelter itu 100% milik Cina bisa dibilang, ya keuntungannya dibawa ke China. Kalau zaman Pak Harto, asing itu bayar pajak. Zaman Jokowi 5-20 tahun tax holiday. Jadi ini efek dari kebijakan-kebijakan yang ngawur itu. Oleh karena itu, semakin maju suatu negara, kompleksitas produknya kan makin canggih ya. Nggak sekadar cangkul, jual, petik jual, keruk jual gitu, enggak. Pakai otak, pakai teknologi gitu. Nah Indonesia kita lihat di sini. Nih, yang merah ini. Turun terus kompleksitinya. Disusul oleh Vietnam. Sebentar lagi jangan disusul oleh Kamboja nih. Ya kan? Kenapa? Artinya, yang kita ekspor, yang kita produksi itu makin tidak pakai otak. Cuma pakai otot sama keringat doang. Itu yang punya si konglomerat itu cuma pakai keringat aja. Dan otot, sawit tinggal petik, batu bara tinggal keruk, taruh di tongkang. Jangan. Nggak pakai otak, yang penting kekuasaan. Oligarki yang disebut itu. Yang nilai tambahnya jadi rendah, produktivitas rendah, ya gaji juga rendah, kesejahteraan juga rendah. Nah, zaman Belanda kita mengekspor gula. 1938 kita mengekspor gula terbesar di dunia setelah Kuba. Sekarang kita pengimpor terbesar di dunia. Kita tidak lagi menatap kebun tebu. Jadi pabrik gula banyak di Indonesia. Tapi ada 12 pabrik gula baru yang direstui sejak zaman Pak SBY. Harus fair dong ya. Kan Pak SBY juga geblek kalau menurut saya. Ya. Tapi nggak segeblek. Pak Jokowi paling tidak nggak menyakiti rakyat lah kalau Pak SBY itu. Nah, 12 pabrik gula ini, ya, 1 punya TW, 2 punya Martua Sitorus, 3 punya Erdi Kurniadi, sisanya saya lupa. Itu pakai tebu dari luar negeri. Nggak pakai tebu kita. Nah dulu dibolehkan pakai tebu luar negeri, raw sugar namanya. Dulu dibolehkan 3 tahun setelah berproduksi, mereka wajib menanam pohon tebu atau membeli tebunya dari petani. Itu sudah dibatalkan oleh Omnibus Law. Jadi mereka sekarang. Nah terakhir si Isam kalau Haji terlalu terhormat, si Isam aja, punya juga di Sulawesi Barat.